Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis subuh rahimakumullah, salah satu bencana alam yang paling besar dalam sejarah dunia yang pernah terjadi itu di masa Nabi Nuh alaihi salam. Dalam kurun waktu yang begitu panjang, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, tetapi sebagian besar dari mereka itu tetap membangkang, tetap menyembah berhala dan berbuat maksiat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanah illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya selama 1000 tahun, illa khamsina 'ama, dikurangi 50 tahun. Jadi 1000 tahun dikurangi 50 tahun, memang 950 tahun Nabi Nuh berdakwah saja. Bukan usia beliau, itu waktu beliau berdakwah kepada kaumnya. Tapi dalam rentang waktu tersebut, pendapat yang paling banyak mengatakan bahwa pengikut beliau itu hanya antara 70 sampai 80 orang saja. Bahkan kaumnya menantang kepada Nabi Nuh, sudah datangkan saja azab yang kamu sebut-sebut itu, kalau memang bisa. Wahai Nuh, datangkan azab Tuhan. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, untuk membuat kapal, di mana kapal inilah kapal pertama yang paling besar di dunia. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa setelah datangnya perintah tersebut, Nabi Nuh menanam pohon untuk membuat kapal tersebut, kurang lebih selama 40 tahun menunggu. 40 tahun menunggu kayunya itu besar, baru membuat kapal. Kalau masalah kesabaran, Nabi Nuh tidak bisa disaingi, sehingga beliau bisa masuk ke dalam urutan Nabi yang ulul azmi, yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Dan setelah besar pohon-pohon tersebut, beliau memulai untuk merangkai, membuat kapal, di mana ilmu perkapalan pada saat itu belum seperti sekarang. Beliau membuat kapal
dalam ukuran yang besar waktu itu 300 hasta, kurang lebih 130 meter lebih. Lebarnya 23 sampai 25 meter. Karena itu dapat diteliti di Turki, karena berlabuhnya kapal tersebut setelah kejadian tersebut adalah di Turki Tenggara, di Bukit Jud namanya, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal tersebut menjadi cemoohan, menjadi hinaan, menjadi bahan tertawaan. Tapi Nabi Nuh dan para pengikutnya, terutama Nabi Nuh, itu hanya karena bermodalkan wahyu saja, bermodalkan keyakinan, ketundukan, ketaatan kepada Allah, apapun kata orang lain dikerjakan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah rampung selesai, kapal yang dibuat dalam sejarah 3 tingkat, dimasukkanlah hewan-hewan, bahkan juga para pengikutnya, dan termasuk anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya Wahilah. Dalam riwayat lain namanya Wailah, ada yang mengatakan Wailah, ada Wahilah. Diajak untuk menaiki bahtera tersebut, tetapi ia mengatakan, Sa'awi ila jabal, saya akan naik ke gunung yang akan melindungi kami dari air. Mereka membangkang, anak dan istrinya sendiri membangkang. Tapi ternyata banjir, hujan yang tiada henti-henti, yang di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi para mufassir klasik, Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Tabari, itu menuliskan, mereka berkeyakinan bahwa hujan yang turun pada masa Nabi Nuh itu kurang lebih selama 40 hari 40 malam, tiada henti-henti. Dapat kita bayangkan 40 hari 40 malam. Ketika kita bencana kemarin, katakanlah seminggu, ini 40 hari 40 malam. Mana yang namanya Bur Birah Panjang, Gunung Birah Panjang, mana yang namanya Bur Kelihatan, Gunung Kelihatan, mana Bur Nitelong, tenggelam semuanya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lebih dahsyat lagi memberikan musibah kepada orang yang dikehendakinya. Majelis Jumat rahimakumullah, terjadinya bencana musibah yang melanda kaum Nabi Nuh ini tidak hanya merusak rumah, tidak hanya merusak lingkungan, kehidupan, tempat untuk mencari kehidupan, tetapi juga menghancurkan peradaban. Peradaban manusia yang sebelumnya penuh dengan kemaksiatan, itu hangus semuanya. Sehingga setelah berhentinya hujan tersebut, bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa baru kurang lebih 6 bulan air betul-betul kering dari bumi ini karena gara-gara air bah tersebut. Baru 6 bulan betul-betul kering. Nabi Nuh kembali bangkit, memulai kehidupan dari nol. Yang pertama tadi yang perlu kita bahas adalah tentang masalah peradaban tadi. Membangun rumah, membangun jembatan, membangun infrastruktur seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita, LSM dan lain sebagainya saat itu sangat penting.
Tapi ada hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang lebih penting dari itu adalah membangun peradaban yang lebih baik ke depan. Sehingga apa yang telah terjadi itu tidak terulang kembali. Tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun fisikis kita. Mengambil pelajaran dari musibah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus evaluasi diri. Harus lebih baik dari sebelumnya. Ini yang perlu juga kita perhatikan. Jangan hanya kita fokus kepada fisik. Itu penting, sangat penting. Tapi ada yang lebih sangat penting lagi adalah masalah fisikis. Ibadah kita bagaimana? Hablum minallah kita kepada Allah bagaimana? Ini sangat penting, jemaah subuh rahimakumullah. Tidak kalah penting dengan membangun fisik tersebut. Beliau membangun umatnya bangkit dari bencana tersebut dengan tauhid. Karena tidak ada lagi orang-orang yang membangkang tersebut. Makanya Nabi Nuh ini dalam sejarah disebut dengan Abul Bashar Athani, bapak manusia kedua. Karena diyakini pada saat itu manusia yang tersisa di bumi ini hanya manusia yang naik ke bahteranya Nabi Nuh. Walaupun pada hakikatnya Nabi Nuh tetap keturunan Nabi Adam. Beliau bangun kehidupan dengan tauhid. Tidak ada lagi saat itu orang yang mensyirikatkan Allah, yang mensyirikkan Allah. Maka kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Sudah benarkah tauhid kita? Oh, kita tauhid, kita bertauhid, kita yakin Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Tidak cukup hanya kita katakan diri kita bertauhid. Sudahkah kita buktikan dengan amal ibadah kita bahwa Allah adalah Tuhan kita? Sudah kita kerjakan perintah-perintahnya? Karena yang membedakan kita kafir ataupun tidak kafir adalah salah satunya yang paling utama adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Mendirikan sholat ini yang paling utama. Seperti yang pernah kita bahas bahwa setelah musibah ini kemarin, yang perlu kita perkuat adalah kesabaran dan sholat kita yang harus lebih kita perbaiki. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk bangkit dari musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita ini. Tauhid, kemudian akhlak. Dia memperbaiki akhlak umatnya dengan akhlak yang mulia. Baik itu yang kaitannya dengan hablum minallah, kaitannya dengan Allah, hablum minan nas, dan kaitannya dengan manusia, bahkan yang kaitannya dengan alam semesta. Menjaga keseimbangan dengan alam. Tidak eksploitatif, tidak semena-mena terhadap alam, tidak sembarangan menebang hutan, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Karena itu juga sangat berpengaruh untuk kita ke depannya. Majelis subuh rahimakumullah, mudah-mudahan kita masing-masing dapat lebih memperdalam diri untuk mempelajari kisah Nabi Nuh alaihi salam untuk dapat kita jadikan sebagai i'tibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.